Kami pernah berada di luar negara, terus dimasukkan ke dalam negara, terus sekarang di luar negara lagi nih, sebagai pemerintah nih. Nah pertanyaannya, ketika masuk di pemerintahan itu gerakan dipakai nggak gitu? Kita pakai coba. Kita pakai. Contohnya misalnya, semua pembangunan kampung di Jakarta pendekatannya gerakan, bukan program. Kalau pengadaan barang dan jasa di pemerintah itu ada 4 tipe, tipe 1, 2, 3, 4 ya Bapak Ibu tahu semua. Pendekatan 1 dan 2 itu programatik. Tipe 1 itu apa? Tipe 1 itu kalau dikerjakan oleh dinas, oleh kementerian, itu tipe 1. Betul ya Pak Tuga ya? Tipe 2 itu kalau kita bikin tender. Tipe 3 itu kalau dananya diserahkan kepada masyarakat. Tipe 4 apabila usulan dari masyarakat. Seperti contoh nih, kampung mau dibangun. Yang selama ini dikerjakan di DKI adalah ada 200 kampung mau dibangun, bangun jalanan dalam kampung, maka umumkan ini sebagai tender, maka perusahaan-perusahaan itu akan tender untuk membangun. Apa yang terjadi ketika perusahaan tender bangun itu? Ya mereka tender, ini speknya udah disiapin di pemerintah, siapa pemenangnya mengerjakan bangunan. Dan ketika mereka membangun jalan di kampung itu, warga di kampung itu penonton pembangunan jalan di depan rumahnya. Dia nonton aja, terlibat tidak. Yang tanggung jawab adalah kontraktor. Itu tipe 2. Ketika diubah menjadi movement, apa yang terjadi? Uangnya diserahkan pada ketua RW di kampung itu. Mereka musyawarah, kita sampaikan ini speknya, ini ukurannya, kapan harus selesainya, sampaikan. Yang membangun siapa? Yang bangun rakyat. Uangnya diserahkan ke mereka. Apa yang terjadi ketika uang diserahkan kepada rakyat itu? Memang kampung kita jalannya bolong selama ini. Mendadak ownership atas perbaikan itu ada pada siapa? Rakyat. Ini dikasih uang negara. Dan apa yang terjadi? Semennya ditambah Bapak Ibu. Itu warga di situ, semuanya ikut. Kami nyumbang tambahan semen, tambahannya macam-macam. Apa yang terjadi? Hasilnya di atas speknya pemerintah. Kenapa? Karena semua merasa ikut memiliki masalah, dipanggil, terlibat, terjadi itu. Dan apa yang kemudian muncul? Kualitas hasil lebih baik. Selama proses pembangunan semua mau terlibat. Semua mau terlibat. Nih ya, kalau kontraktor kerja, tidak ada ibu-ibu di sana yang masakin buat pegawai yang kerja di situ. Benar nggak Mas sekalian? Tapi ketika ini proyek-proyek kampung, apa yang terjadi? Ibu-ibu di kampung itu masak buat siapa? Buat semua orang yang pada kerja di situ. Apa yang terjadi? Barang itu milik kami. Bukan barang itu milik negara dipasang di depan halaman rumah kami. Bukan. That's movement. Ini contoh nih. Kemudian satu lagi, tapi kalau saya ceritakan yang satu lagi ini agak sensitif hari-hari ini gitu. Tapi saya ceritain aja dah. Kan ini kan cerita kemarin gitu. Pemberian sarapan pagi untuk siswa. Kami mengerjakannya dengan cara dana makan sarapan untuk siswa itu tidak diberikan ke kontraktor. Misalnya nih, sesekolah di Jakarta, di daerah-daerah mau terima, apa yang terjadi? Tipe 3 mengadakannya. Kalau tipe 2 ada 1000 sekolah, kita umumkan 1000 sekolah, lalu perusahaan-perusahaan catering akan tender, lalu nanti mereka mengirimkan makanan ke sekolah-sekolah tiap pagi. Enggak, yang dikerjakan apa? Dana itu diserahkan kepada sekolah, kepada orang tua. Jadi asosiasi orang tua menyiapkan makan untuk anak-anaknya, diberikan speknya, gizinya seperti ini, kemudian jenis makanannya ini, semuanya ada. Jadi ada petunjuknya, bukan nggak ada petunjuknya. Lalu yang masak siapa? Yang masak ibu-ibu yang paling terampil masak di antara kita. Mereka yang masak, mereka mengantarkan ke sekolah. Apa yang terjadi Ibu sekalian? Semua yang namanya masakan itu selalu jarak meja makan dengan dapur harus pendek. Benar nggak Bapak Ibu semuanya? Semakin jauh jarak antara dapur dan meja makan, semakin banyak masalah yang muncul. Di rumah pun begitu, dapur itu sedekat mungkin dengan ruang makan. Itu prinsip. Ketika dibangun dimasak oleh masyarakat, makanan sampai dengan baik. Dan yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya, kalau soal ownership sudah jelas. Ibu-ibu itu menunya ditambahin dari spesifikasi kita. Kalau per sarapan itu 10.000, bisa jadi ketika dimasak oleh ibu-ibu itu harganya bisa 12.000, bisa 13.000. Udah gitu bergilir. Kalau bergilir apa yang terjadi? Yang terjadi
Anak-anak itu bilang, ini kalau yang masak Bu Eri lebih enak daripada Bu Anis. Bu Anis panas tuh, yang giliran besok dia tambahin lagi itu. Kenapa? Karena muncul pandangan di situ bahwa yang masak itu efeknya apa? Kualitas makin hari makin meningkat, karena jadi obrolan kalau yang masak ibu itu lebih enak. Yang lain nggak mau kalah, muter terus. Itu efek yang kita tidak duga sebelumnya. Yang dulu kita duga adalah ownershipnya pada ibu-ibu, dan ibu-ibu ini nggak akan ngembat lah uang sarapan buat anaknya, nggak akan diembat sama ibu-ibu itu. Kalau dikasih ke vendor belum tentu. Ini movement. Apa yang terjadi? Ibu-ibu semua terpanggil, dan apa? Inovasi di sekolahan muncul. Tambah ini, tambah itu, tambah macam-macam sepanjang jalan tuh. Kenapa? Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dani ya. Kalau kita melihat Anies Baswedan ya, mantan gubernur Jakarta, kemudian mantan atau pernah menjadi menteri teman, mantan capres 2024 kemarin ya. Ini nama Anies masih bersinar, nama Anies masih menjadi bayang-bayang bagi para lawan politiknya, teman-teman. Kalau bisa dikatakan siapa yang mampu ya menjadi pesaing daripada Prabowo Subianto 2029 nanti ya, jawabannya pasti Anies, teman-teman ya. Karena Anies ya masih aktif sampai hari ini. Bagaimana namanya masih kuat ya. Padahal beliau ini bukan pejabat publik. Beliau bukan dan belum mempunyai partai yang besar. Kan? Namun nama Anies ya masih sangat kuat, teman-teman, menduduki peringkat 2 atau 3 dalam survei elektabilitas ya kan. Itu menandakan bahwa Anies Baswedan memang ya layak untuk maju sebagai calon presiden. Ya memang Anies ini teman-teman ya banyak sekali yang tidak suka juga sama beliau ya. Banyak lawan politik yang akhirnya menyerang beliau, menyindir beliau. Tapi Anies tetap kuat, teman-teman. Beliau itu sekali mengkritik pemerintah, yaitu luar biasa ya. Kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan membangun aksi-aksi sosial, teman-teman, membangun organisasi kepedulian untuk masyarakat seperti aksi bersama, kemudian humanis ya. Ini luar biasa, teman-teman ya. Kita perlu apresiasi yang dilakukan Anies Baswedan. Membangun Indonesia ya tidak harus sebagai pejabat publik ya. Anies membuktikan hal itu, bagaimana organisasi aksi bersamanya ya. Ia membangun infrastruktur jembatan kepada masyarakat, teman-teman, dan itu sudah dikerjakan. Kemudian humanis yang ya bawahi, teman-teman, yaitu bagaimana memberikan bantuan kepada masyarakat yang kesusahan ya, seperti terkena bencana yang di Sumatera dan Aceh. Ya gerakan-gerakan Anies ini ya yang luar biasa juga, teman-teman ya. Dan ini perlu diapresiasi dan perlu dicontohkan oleh tokoh-tokoh lainnya ya. Menjadikan atau mengabdi kepada Indonesia tidak harus sebagai pejabat publik. Bagaimana menurut kalian?